Selama bertahun-tahun, orang selalu membicarakan Jan Etes. Banyak beritanya Jan Etes gitu. Tiba-tiba sekarang muncul Nahyan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian pendukung mantannya Kaisang. Gimana kabar kalian sekarang? Udah mulai akur gitu ya? Udah nggak berdebat lagi? Udah mulai sepakat dengan Erina? Udah no complain? Ya karena sebelumnya ketika Kaisang putus dengan Felicia gitu ya, ini kemudian membentuk dua kubu. Ada orang yang pro dengan Felicia, ada juga orang yang pro dengan Nadia. Berdebat mereka ini, berdebat sengit di sosial media. Udah kayak pendukung dua capres gitu, panas. Saling serang gitu. Yang satu dibilang lebay, ngaku-ngaku, kegeeran gitu ya. Yang satu dibilang kayak Mbak Alfamart, gak tahu diri. Berdebat mereka. Tapi setelah muncul nama Erina Gudono gitu ya, ini kayaknya sudah nggak ada perdebatan lagi. Jadi dari pernikahan Kaisang dan Erina ini saya ucapkan selamat karena tidak menimbulkan perdebatan-perdebatan di kalangan pendukung para mantan. Aman semua gitu. Tapi di luar itu tetap ada orang yang memandang bahwa pernikahan Kaisang dan Erina ini kayak berlebihan, bermewah-mewahan, udah kayak kerajaan dan sebagainya gitu ya. Karena ada yang bilang bahwa ini tuh lebih mewah, lebih megah dibandingkan pernikahan anak raja Jogja, anak raja Solo. Padahal Pak Jokowi itu bukan raja, dia kan presiden gitu ya. Tapi kenapa pernikahannya itu kemudian disambut dengan banyak orang, banyak massa. Ini udah ngalah-ngalahin royal wedding ini. Tapi bagi saya sebagai orang Islam, menurut saya biasa saja gitu. Karena setiap nikmat itu memang selalu turun dengan iri dengki. Nah, pernikahan ini salah satu nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia gitu. Ya karena percintaan, hubungan pernikahan setelah itu kan bagian dari nikmat gitu. Maka kalau manusia, kalau kita mendapatkan nikmat dengan nikmat pernikahan, mobil baru, istri baru, rumah baru, atau jabatan baru dan sebagainya, itu pasti akan menimbulkan iri dengki dari orang-orang yang kenal dengan kita. Itu biasa aja gitu. Karena itu memang takdir nikmat. Setiap nikmat diturunkan bersama-sama, selalu bersamaan dengan iri dengki. Yang membedakan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain, cuma soal respon dan reaksinya aja gitu. Ada orang yang menunjukkan iri dengkinya, tapi ada juga yang enggak gitu, ditutup-tutupi. Nah, di pernikahan Kaisang, yang memang sangat-sangat mewah sekali, membahagiakan sekali gitu ya, itu kan memang jadi bagian dari nikmat. Jadi wajar kalau kemudian ada orang yang berkomentar negatif. Di semua pernikahan, gak cuma pernikahannya Kaisang dan Erina gitu. Pasti ada orang-orang yang berkomentar negatif. Karena itu memang sunnatullah itu. Ini bukan sunnatullah yang itu gitu ya. Yang air dari langit turun ke bumi, bukan. Ini yang benar nih, yang asli. Setiap nikmat itu turun bersama-sama dengan iri dan dengki. Jadi biasa aja kalau kemudian ada orang yang bilang ini bermewah-mewahan dan bermegah-megahan. Tapi bagi saya pribadi gitu ya, sebagai orang Madura, saya melihatnya itu biasa aja gitu. Untuk seorang presiden Indonesia dengan undangan yang cuma sekitar 3.000, 4.000-an undangan, itu terlalu sederhana gitu. Karena di Madura itu standar. Setiap pernikahan di Madura ya sekitar itu, sekitar 3.000 sampai 4.000 undangan selalu. Jadi ya biasa aja gitu. Yang bukan presiden, yang petani, yang ya orang biasa yang nggak punya jabatan gitu ya. Itu kalau anaknya nikah, ya 4.000-an itu undangannya. Bagi kami biasa aja gitu. Apalagi ini seorang presiden Indonesia. Jadi dengan terbatasnya undangan yang diberikan oleh Pak Jokowi, maka saya yakin ada banyak orang yang sebenarnya kenal atau pernah bertemu langsung dengan Pak Jokowi, pernah menjadi pejabat atau pernah membantu Pak Jokowi sebagai stafnya gitu ya. Mungkin ada juga yang luput dan gak diundang gara-gara terbatas jumlah undangan yang
beliau ingin undang gitu. Jadi ya ini sudah cukup sederhana untuk untuk sekelas Presiden Jokowi, Presiden Indonesia gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang bermewah-mewahan itu mungkin karena beda adat saja, atau mungkin di tempat dia orang-orang kalau nikah cuma dihadiri 5-6 orang. Nikah siri gitu ya. Di puncak kayak gitu tuh. Jangan-jangan yang protes emang orang-orang puncak itu. Yang menganggap ini berlebih-lebihan gitu ya. Ya karena di mana-mana yang namanya undangan pernikahan emang ribuan orang gitu. Kalian datang aja ke Madura, kalau nggak percaya pasti ribuan orang yang datang, dan selalu dibagi 3 sesi atau bahkan 2 hari 2 malam itu nggak selesai. Masih ada aja undangan. Jadi sekali lagi untuk level Presiden Indonesia bagi saya biasa saja gitu dari sudut pandang kacamata orang Madura. Dan kalau orang berbeda pendapat dengan saya ya biarin aja gitu. Bahwa kemudian di pernikahan Kaisang dan Erina ini terlihat berbeda atau ada acara-acara tambahan, ya itulah memang adat budaya orang-orang Jawa. Ada yang namanya tumplak punjen. Jadi mereka ini kalau sebagai orang tua sudah menikahkan anaknya semuanya, dan di anak yang terakhir itu memang ada prosesi adat ini, adat tumplak punjen ini, yang lempar-lempar koin sama beras kuning sama bumbu-bumbuan gitu dilempar-lempar untuk mendoakan bagian dari ritual agar supaya anaknya itu secara ekonomi itu bagus dan bahagia ke depannya. Jadi selebihnya itu biasa saja. Bahwa di pernikahan Kaisang dan Erina ini terlihat banyak orang yang menyambut gitu ya. Masyarakat Solo itu kayaknya ikut merayakan karena ini menjadi bagian dari pesta mereka juga, pesta masyarakat Solo. Ya itulah daya tarik seorang Presiden Jokowi, karena di akhir masa jabatannya sampai sekarang gitu ya, ternyata masih memiliki daya tarik yang sangat-sangat luar biasa. Gak usah soal pernikahan anaknya deh. Pak Jokowi datang ke daerah aja, datang untuk kunjungan kerja, itu yang nyambut ribuan orang juga, apalagi ini di Solo dan menikahkan anaknya. Jadi wajar kalau kemudian orang-orang ikut datang dan memeriahkan acara ini gitu, ikut merayakan. Dan setahu saya emang orang Solo itu sangat-sangat hormat dan sangat-sangat kagum dengan keluarga Pak Jokowi. Jadi ya wajar kalau kemudian jadi banyak orang, gak usah disuruh mereka itu, langsung otomatis datang aja. Jadi yang membedakan menurut saya selain ada tumplak punjen tadi, mungkin adalah batas-batas yang sebelumnya itu dibatasi gitu ya, di pernikahan Kahiyang dan Gibran itu masyarakat dibatasi untuk tidak terlalu banyak berkumpul. Nah sekarang itu kayaknya dilepas pembatas-pembatas itu sehingga memungkinkan banyak orang untuk datang lebih besar menyambut kedatangan Presiden Jokowi dan keluarga ketika datang dengan kereta kudanya itu gitu. Jadi ya selebihnya sama aja gitu. Undangannya ya cuma sekitar 4 ribuan, 3 ribuan, 4 ribuan gitu. Dan bagi saya itu sekali lagi cukup sederhana gitu. Nah, di luar soal perdebatan terkait mewah tidaknya gitu ya, dan orang-orang menilai negatif soal pernikahan Kaisang dengan Erina gitu ya, yang dianggap berlebihan dan sebagainya, tiba-tiba di tengah-tengah perdebatan itu muncul sosok Nahyan. Ini tuh kayak Erina gitu. Yang sebelumnya ada kubu Felicia dengan Nadia yang suka berdebat gitu. Terus kemudian tiba-tiba muncul Erina. Dan nggak ada orang berdebat lagi. Cocok udah gitu. Nah perdebatan mewah tidaknya pernikahan Kaisang itu juga kurang lebih sama gitu. Ada orang yang menilai berlebihan, ada orang yang nggak peduli ikut pesta aja gitu. Terutama masyarakat Solo dan para relawan gitu. Tiba-tiba di tengah-tengah perdebatan ini, di tengah-tengah perbedaan pendapat ini, muncul Nahyan. Cucu Pak Jokowi yang selama ini nggak diperhitungkan, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Ya karena Nahyan ini muncul dengan pakaian-pakaian yang berbeda dengan yang lain gitu. Dia itu nggak mau dipakein sama baju adat atau baju seragam yang sama dengan keluarga Pak Jokowi gitu. Dia tetap pakai kaos kesayangannya, bahkan sempat pakai singlet gitu. Bahkan ketika turun dari Alphard gitu ya, sama Pak Jokowi dan Bu Iriana, si Nahyan ini masih pakai masih pakai pempes itu. Masih pakai pempes, masih pakai kaos oblong. Dan ini gitu ya,
Aksi-aksi Nahyan ini itu kemudian menyedot perhatian banyak orang sehingga penilaian negatif atau perdebatan soal mewah tidaknya pernikahan Erina dan Kaisang ini jadi kayak berhasil diredam gitu. Karena masyarakat netizen kita mulai berfokus kepada Nahyan. Semua bahas Nahyan dan semuanya suka gitu ya. Karena anak kecil siapa yang nggak suka? Yang nggak suka berarti nggak waras gitu ya. Ya karena di upacara pernikahan, prosesi pernikahan yang biasanya itu sakral, khidmat gitu ya. Yang foto-foto keluarga itu rapi gitu kan. Pakai seragam semua, tiba-tiba Nahyan muncul di depan pakai kaos. Dan berbeda sekali. Jalan masih pakai ngedot gitu kan. Masih bawa pedang-pedangan main-main gitu. Ya namanya anak kecil gitu. Dan ini sekali lagi sangat-sangat menyedot perhatian media massa atau netizen kita. Sehingga dari sini gitu ya, dengan kemunculan si Nahyan ini membuat elektabilitas Jan Etes mulai menurun. Ya karena sebelumnya Jan Etes ini kan sangat-sangat dibicarakan, sangat-sangat menjadi favorit media gitu. Bahkan di pernikahan Kaisang dan Erina, ini Jan Etes jadi juru bicara, diwawancara sama wartawan, jawab dia kan. Selama bertahun-tahun orang selalu membicarakan Jan Etes, banyak beritanya Jan Etes gitu. Tiba-tiba sekarang muncul Nahyan yang mendobrak kebiasaan-kebiasaan dan berbeda dengan yang lain. Dan ini gitu ya, dengan kemunculan Nahyan ini mengajarkan kita semua bahwa apa yang terjadi di lingkungan Presiden Jokowi itu ternyata ya kejadian-kejadian yang memang biasa aja dan mungkin juga pernah dialami oleh banyak orang gitu. Di mana anak kita yang mau kita ajak ke kondangan terus kemudian nggak mau pakai seragam. Tiba-tiba dia cuma mau pakai kaos favorit dia. Dan dari kejadian ini kemudian membuat Kaisang tuh terlihat memanfaatkan gitu. Dia bilang bahwa jadikan lelucon gitu, jadi canda-candaan. Meskipun bahasanya kadang-kadang kayak terlihat protes, padahal itu candaan gitu. Karena dia bilang bahwa wah itu di pernikahan Mbak Kahiyang, di pernikahan Gibran, itu semuanya rapi, foto-fotonya bagus. Di nikahan saya ada orang pakai singlet, ada bocil pakai singlet. Ya protes, tapi ya lucu aja gitu. Karena di kesempatan yang lain dia bilang bahwa inilah yang membedakan antara ilustrasinya itu udah kayak nasabah BCA reguler sama nasabah prioritas. Ini prioritas nih. Si Nahyan prioritas gitu. Datang pakai baju singlet, pakai kaos singlet. Jadi ya sekali lagi apa yang terjadi di pernikahan Kaisang dan Erina ini sangat-sangat sederhana bagi saya pribadi atau biasa aja, dan mungkin juga apa yang dialami oleh Kahiyang dan Bobby itu pernah dialami oleh kita semua, dan itu bagi saya memang fasenya anak-anak gitu. Di fase anak-anak itu memang ada yang di usia-usia sekitar 3 tahun, 4 tahunan itu ada fase yang mereka itu sangat-sangat kuat sekali secara karakter dan dia nggak bisa dinego gitu. Jadi kalau ada orang yang juga komentar, ini kenapa sih ada proses nikahan kayak gini kok anaknya nggak diatur? Ini yang komen antara dia nggak pernah punya anak atau dia ini suka memaksakan kepada anaknya. Ya, karena sepengalaman saya memang anak itu ada fasenya kayak gitu, dan pasti keluarga Pak Jokowi, Kahiyang, Bobby sebagai bapaknya pasti sudah mengupayakan sedemikian rupa untuk negosiasi dengan anaknya, dengan Nahyan, untuk mau pakai seragam gitu. Tapi negosiasinya itu kan kadang nggak berjalan lancar gitu kan. Ya, Bobby boleh aja wali kota, tapi Nahyan kan nggak peduli. Mau kamu wali kota, presiden kayak gitu ya. Saya nggak tahu. Sehingga ketika Nahyan turun dari mobil Alphard masih pakai pempes, masih pakai baju singlet, kaos singlet gitu. Ini benar-benar mencerminkan kondisi keadaan banyak keluarga di Indonesia. Dan itu ya sekali lagi bagus-bagus saja gitu. Yang namanya anak-anak itu kadang memang nggak boleh dipaksa. Karena kalau dipaksakan nanti malah jadi moodnya turun atau malah dia sebel seharian, benci sama orang tuanya, kan itu jadi nggak baik bagi dia dan pertumbuhan dia ke depan. Itu. Jadi dari
pernikahan Kaisang dan Erina ini gara-gara kemunculan Nahyan dengan segala kelucuannya itu kemudian membuat kita sejenak lupa dengan banyaknya perbedaan gitu, karena kita akhirnya ikut menikmati celotehan Kaisang dan cerita-cerita soal Nahyan ini gitu. Yang foto keluarga dia pakai kaos sendiri, terus kemudian kata Bobby dia diedit tuh, entah diedit entah dia berhasil dibujuk nggak tahu lah, tapi pada akhirnya ada juga Nahyan yang pakai baju dan sama-sama dengan yang lain seragam gitu ya. Ada juga fotonya gitu. Tapi ya yang paling unik atau yang paling legend sekali dan kayaknya akan melekat di benak masyarakat selama bertahun-tahun ke depan, kayaknya ketika Nahyan itu lagi ngerecokin acara kayak siraman atau acara ceramah Pak Jokowi atau pesan-pesan orang tua kepada Kaisang dan Erina gitu, karena dia lagi jalan-jalan bawa susu gitu. Itu kayaknya legend banget, itu kayaknya akan melekat di benak kita dalam jangka waktu yang lama. Dan itulah Presiden Jokowi, itulah keluarga Pak Jokowi yang apa adanya, berbeda mungkin dengan pejabat-pejabat yang lain yang terlihat rapi terus gitu ya, rapi-rapi terus gitu. Karena kalau kita membandingkan dengan cucu-cucu Pak SBY misalkan ya, nggak pernah ada insiden-insiden kayak gini gitu ya. Di setiap acara-acara formal resmi itu selalu rapi. Kalau nggak rapi nggak usah ikut. Biasanya kan gitu kayaknya. Tapi di acara Kaisang dan Erina ini terlihat semuanya tuh terlihat natural dan biasa aja, sehingga ya bagi saya ini bagus sebagai pelajaran kita semua terkait nikmat, terkait pendidikan anak dan mental anak, fase-fase anak dan keluarga. Bagaimana sebuah keluarga itu tetap harus terlihat biasa saja dan mendukung atau saling mensupport satu sama lain. Karena Kaisang yang acaranya terlihat direcokin sama si bocil ini juga terlihat santai saja dan malah memanfaatkan itu untuk bahan-bahan candaannya di Twitter. Jadi ya untuk terakhir kalinya saya ucapkan selamat kepada Kaisang dan Erina. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah dan bisa menjalani hidup ini menjadi lebih baik ke depannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.